religius ke sana. Sore ini kita dalam situasi yang penuh hujan, cuaca juga cukup bisa kita duga gitu, dan Mas Heri Dono tidak menyiapkan Mbak Rara untuk jadi pawang. Kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol. Ini bagian penting dari acara pameran tunggalnya Mas Daniel Co, yaitu dengan acara Artist Talk ya, acara kita ngobrol bersama, dan mudah-mudahan ini adalah acara yang bisa disituasikan dengan santai tapi serius, dan atau sebaliknya ya, serius tapi santai. Dan kita akan mendengarkan paparan awal dari Mas Daniel, apapun gitu, mudah-mudahan selengkap mungkin, tentang proses kreatif, tentang perjalanan kesenimanan Mas Daniel Co, mulai dari beberapa tahun terakhir atau mungkin dari awal dan sampai kemudian pameran tunggal ini, bagaimana persiapannya, bagaimana konsepnya, dan apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan pada karya-karya yang dipamerkan secara tunggal kali ini dengan sebelumnya, atau juga ada sebaliknya pendalaman gitu, atau penajaman atas konsep-konsep kreatif yang sudah digagas mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, itu juga kita juga ingin mendengarkan bagaimana sebetulnya proses kreatif itu cukup bisa diyakini sebagai sebuah perjalanan yang terus-menerus dilakukan, tidak sekadar hari ini, tetapi ada runtutannya. Nah, bagaimana proses kreatif itu runtutannya, apakah sekadar seni sebagai sebuah perangkat ekspresi atau perangkat untuk juga melakukan kajian-kajian untuk disiplin tertentu umpamanya gitu. Seni sekarang mungkin juga meluas. Nah, saya mungkin ingin tahu persis kira-kira Mas Daniel apakah juga punya gagasan yang tersembunyi yang belum bisa diungkapkan pada saat pembukaan, pada karya itu juga sepenuhnya. Mungkin apresiasi juga belum menangkap semuanya. Nah, barangkali Mas Daniel bisa memberi gambaran tentang hal itu. Begitu, Mas Daniel? Oke, ya, selamat sore dan salam sejahtera dan salam damai. Itu yang kita perlukan dalam dunia, damai. Ya, sekira 20 tahun yang lalu saya mulai mengerjakan karya ini yang berwarna-warni ini. Karena itu ada satu peristiwa ini di Paris dengan kawan-kawan Jepang. Salah satunya Takashi, waktu itu duduk di pinggir sungai. Terus kita berkhayal kalau kita melihat kapal yang sedang lewat, terus kita berkhayal bahwa kapal itulah dari kapal luar angkasa gitu. Maaf, bisa ganggu? Oh bisa ya. Jimatnya masih kelihatan? Jimatnya nggak keganggu ya. Oke. Ya waktu itu terus kita berkhayal bahwa kapal itu berhenti dan turun beberapa aliens dan menegur kita, apa kabar manusia bumi. Terus kita saling melihat berlima, ya apa kabarnya sebenarnya manusia bumi itu. Terus kita serentak menjawab jelek, karena sejak manusia ada kan hanya pukul-pukulan aja ya. Dan serempak sejak itu kita bersepakat kita buat karya yang berwarna-warni, yang setiap orang biar senang aja melihatnya, tanpa pengutaran sesuatu atau apa maksud sesuatu, hanya untuk menikmati aja. Ya, sejak itu karya saya namakan happy art, karena orang harus bahagia aja. Seperti Heri Dono ngomong kalau dia kan waktu masa kecilnya nggak bahagia, mungkin saya juga nggak bahagia waktu di masa kecilnya. Jadi berkarya anak-anak terus ya. Hanya kalau Heri lebih serius daripada saya. Saya lebih nggak serius semuanya itu. Karena saya kadang-kadang berpikir bahwa seni itu hanya gobos saja. Ya, hapus-hapusan gimana gitu loh ya. Syukur senang sekali kalau ada yang beli lagi gitu ya.
Dan acara ini sebenarnya ada berbincang-bincang aja ya, ngedobos gitu ya. Jadi nggak serius lah. Ya, saya kira begitu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih jelas ini. Nah, bisa cerita tentang karya-karya yang disiapkan untuk pameran kali ini atau mungkin juga di sini di layar bisa lebih cerita dikit tentang happy art-nya itu. Happy art-nya, ya. Tentang happy art-nya itu untuk saya ya bila orang yang melihat karya tanpa berpikir panjang. Ya, itu satu meditasi untuk saya. Dan setiap orang kalau melihat karya saya mungkin kalau nggak serius gitu tertawa lah ya, senyum terus mengatakan gini aja aku bisa ya, gini aja kenapa harus dibuat, tapi kan di balik itu kan ide-idenya. Kalau kita lihat karya Harry ya ini gitu aja Her kamu buat ya terbang gitu, tapi ide di baliknya kan panjang sekali ya. Nah itu yang sama sih, ide itu terlalu panjang. Tentang karya yang di belakang ini star ya. Karena saya senang alien. Jadi tangan itu semua udah jari udah nggak berfungsi ya. Kita ini kan saudara dekat dengan simpanse ya. 98,8 DNA-nya sama. Yang membedakan ya 1,2 otak aja. Itu harus 1,2. Bagaimana kalau 50%? Nah, nggak perlu lagi tangan kan? Botol buka langsung gitu. Nah, gitulah ya. Ya. Ini tahun 2005. Waktu itu di kota Köln, di tempat saya kedatangan Pausnya Jerman. Ya, dan datang 1,2 juta anak-anak muda dari seluruh dunia. Itu tiap malam saya lihat mereka sampai setelah minum ganja gitu aja semua ya. Jadi saya namakan ini temanya Pope from Jamaica. Jadi pausnya dari Jamaika, dia kan jelek semuanya ya. Dan waktu itu kita buat aksi untuk anti Pope ya. Akhirnya dia datang turun dari mobilnya agar kita juga melihat aksinya. Ya lumayan lah interaksinya. Selamat datang Pak Ibrahim. Kalau dalam cerita tuh Ibrahim Rasul Allah itu namanya tuh. Ya, silakan apa aja lagi. Nah, ini masih serial dari Pope Jamaica ya. Itu saya kasih bidang-bidang karena yang dijual dari agama itu sebenarnya kan gelap semuanya. Siapa tahu ada surga atau neraka di atas kan nggak ada yang tahu. Dan atas itu mana? Kalau kita tunjuk atas di Australia bawah ya. Jadi kalau menunjuk atas itu benar harusnya menunjuk diri sendiri ya. Ya. Ini Pahlo dan Yupsi waktu saya tinggal di Bali tahun 2006 sampai 2012. Saya punya anak namanya Pablo, dia punya anjing namanya Yuki. Dan saya ingin ya mengabdikan. Kalau Lucky itu karena ada anjing tetangga yang ikut kita terus namanya Lucky. Jadi kita panggil Lucky ya. Ya, anjing itu kan lebih sosial dari manusia kan sebenarnya. Ya. Untuk saya manusia itu binatang yang paling goblok. Gimana gobloknya? Gobloknya kita harus bekerja untuk makan. Mereka jalan-jalan aja makan. Ya kan, binatang yang paling goblok sama dipikir, yang nggak terjadi pun dipikir. Mau kemana sampai mati pun dipikir mau kemana. Kan pusing gitu. Pokoknya ya itu dia loh. Itu dia tuh. Aku waktu ngomong sama Heri, aja gimana ya? Oh, dia oke lah katanya.
Sebelumnya aku pameran di Bali di tempat Madikai namanya Jobos. Ya, terus kita ada berbincang-bincang Jobos juga ya. Waktu anak saya yang di Jerman kecil ada film anak-anak namanya Negara Lain. Itu ada tukang sapu cebol gitu, dia punya kacamata. Kalau itu dipakai, kalau orang nipu keluar busa-busa gitu. Jadi karena anak kecil itu pakai itu lihat semua orang berenang di busa, berarti kan penipuan semua kan. Ya. Nah, buhnya itu konsep tentang buh gimana itu? Buh itu kan obat yang paling bagus kan. Kalau Mas Kos pusing gitu ya, buh luweh engko ae. Kan udah bagus gitu ya. Ya. Itu kalau di bahasa Jawa yang halus kan namanya kajenge, sudahlah. Kalau sudah terjadi. Tapi kan terlalu halus itu. Kalau buh itu paling gampang ya. Kayak luweh gitu. Luweh ya. Luweh. Oh, kata pikirin. Ada yang nagih utang, luweh. Luweh. Orang apa kuwi? Lupakan sejenak. Nah, kalau dalam proses kreatif Mas Daniel gimana? Buh itu kemudian diterapkan dalam sisi apanya? Buh itu saya gagas 9 tahun yang lalu sama seniman Jerman, Levi Volk. Dia seniman video. Dan waktu itu ingin buat pameran buh berdua. Terus akhirnya kita cari ahli sejarah seni di Swiss untuk menuliskan buh. Ada tentang konsep tentang buh juga, tapi terlalu berpolitis, saya nggak senang ya. Maka ini sekarang buh yang lebih gampang aja, buh luweh gitu aja. Ya. Menarik nih, buh aja bisa ditulis dengan cukup panjang dan politis. Mungkin itu. Iya. Ada bocorannya gimana waktu itu? Waktu itu dituliskan sama si Lena, anak Swiss itu, buh itu kalau udah orang jenuh dengan berpolitik ya enggak, atau berpolitik yang curang namanya buh lah, kira-kira begitu. Kalau mikir tentang keekonomian yang ngatur amburadul yang buh juga lah. Ya, itu kan sifat yang paling gampang, sikap yang paling gampang buhnya ya. Maka itu kan saya menggalakkan gimana ya namanya, anutlah buhisme. Kalau orang udah buh itu nggak akan perang lagi ya. Saya ngomong sama Profesor Dwi, galakanlah buh di mata pelajarannya. Katanya sudah ya. Ya itu tentang buh. Ada lagi yang ingin ditarakan soal pameran atau karya juga? Pameran. Ada karya-karya di sini? Barangkali. Ini karya-karya lama ini. Ya. Kan saya penggemar kehidupan di luar angkasa. Jadi La Luna, bulan di planet mana, bulannya banyak sekali. Ya. Dan orang-orangnya saya gambarkan terlalu nggak berfungsional sekali. Jarinya 3, kepalanya besar. Tapi kepala besar itu banyak untuk bisa merekam kan sebenarnya. Kalau otaknya lebih besar lagi, tapi ikan paus itu otak besar tapi nggak bisa merekam banyak dia. Ya. Kecil, otaknya kecil. Ya. Dan ternyata di mana ya di universum kita ini ditemukan 52 habitat yang seperti bumi. Masa nggak ada kehidupan di sana? Ya, mungkin inteligensinya 30%, 40%. Kalau 100% itu saya pikir mereka game masternya. Kita alat gamenya terus main aja ya. Sekarang kita sedang bermain dengan dirimu, bermain interview. Ya. Yang atur yang main game aja kan. Nah kita berusaha jadi game masternya sekarang, mengoreksi semuanya. Dengan karya-karya saya, jadi dengan karya-karya si Mas Ruby juga masing buh pokoknya. Ya itu tentang buh ya. Kalau di bahasa Spanyol igual, masa bodoh gitu ya. Apa? Igual. Kalau di Jermannya egal. Bahasanya yang Sugiono tadi ya. Ya. Ya.
Terus yang lain? Ya. Yang lain apa? Ini gangsingan ini. Gangsingan ini perayaan Masehi. Saya pikir kalau berdoa itu udah nggak modisnya lagi lah, udah tua. Sembahyang itu ya pakai mesin lah, biar cepat. Ya. Kalau di Tibet kan ini perayaan Masehi ini kalau diputar makin cepat dengan mantra-mantranya kan cepat ke surga juga dia, diterima di surga. Ya. Jadi saya buat perayaan Masehi. Ini ada ceritanya waktu saya punya studio di Belanda. Saya naik kereta api malam kosong, masuk seorang India. Bolehkah aku duduk sebelahmu? Tak pikir ini anak ini kacau, ini kereta kosong. Ya. Terus otak negatifnya keluar, saya pasti bincang ya. Sukanya dia. Bincang ya gitu ya. Tak pikir kok otakmu kotor sekali ini udah. Terus akhirnya duduk di depan saya, lihat saya, kamu pasti orang Cina Indonesia katanya. Wah hebat saya ngomong. Lihat dari wajahnya aja bisa langsung nebak gitu. Oh ya? Ya. Terus saya diajak ke studio dia pemusik, pemain perkusi. Diajak ke studio dia. Saya akhirnya ikut. Di depannya ada meja sembahyang Tibet pada itu ya. Saya pikir wah asik juga. Teringat waktu saya ke Tibet ikut sembahyang itu. Terus dia pegang alat perkusi satu, saya untuk dengan mulut untuk buat jalan ya. Udah lama setiap setengah jam. Terus dia menanya saya sifat-sifat bunyi gendang. Terus saya tanya apa? Gimana kalau gendang Jawa bunyinya? Nggak tahu ya, dia ngomong tak untung, waduh kok ngenyek banget tak untung katanya. Terus bunyi gendang India tahu nggak kamu? Kadang untung, kadang enggak. Terus gendang Cina yang kecil tahu kamu? Untung. Nah itu mungkin dengan sembahyangnya itu kan. Ya gitulah. Ketimbang Jawa nggak ada, ketimbang Jawa. Ketimbang Jaya dia ngomong kadang untung, kadang enggak, yang itu gendang itu ya. Plak. Wah itu enggak ada itu, kurang dalam dia punya. Ternyata dia pernah tinggal di Solo dan belajar gendang selama 5 tahun. Hebatnya dia berbahasa Jawa juga ya. Dan menginspirasi karya ini ya? Menginspirasi karya saya masih ya, tadi itu masih. Berarti doa itu bisa digosenkan gitu ya? Itu bisa digosenkan. Tahun 2001 saya buat aksi di bank yang besar di Jerman. Saya buat flying machine tapi pakai komputer. Jadi kalau dipukul-pukul gitu sembayang sendiri semua. Ya. Saya minta izin dari bank-bank yang besar karena banyak orang stres kan dari Jerman. Mungkin meditasi dulu 5 menit di situ gitu. Tanggapannya bagus sekali ya. Ya, karya saya sebenarnya pakai pasir dulu. Karena saya sebenarnya pematung bukan pelukis. Berhubung nggak ada tempat jadi melukis. Ya. Melukisnya pun kan plakatif 2 dimensi. Oh ya. Ya. Saya pikir kok nggak memuaskan gitu, harus pakai. Jadi saya pakai pasir seperti tadi ada tuh. Going to Botanic Garden dalam satu pakai pasir. Dan tahun 2003 saya pernah ditawarin di satu museum perasaan namanya. Semua harus dirasa. Ada batu besar sekali, bisa tidur di bawahnya, rasanya gimana? Di Eropa? Di Eropa. Waktu saya ke Bali itu, saya datang ke Nyomani Rawan, dia punya seperti batu itu, aku tidur di bawahnya juga. Tapi dia dari kertas. Itu saya ditawarin untuk pameran untuk orang Buddha. Jadi yang datang itu meraba karya saya gitu, diraba-raba. Terus ada tulisan orang Buddha itu namanya apa? Braille ya. Jadi ada keterangannya di sebelahnya, dia baca apa gitu. Terus setelah keluar, ini pakai pasir juga. Setelah keluar ada foto-foto yang bisa dilihat untuk yang orang melihat. Itu pameran yang direncanakan ya 3 bulan jadi 1,5 tahun gitu.
Nah, saya senang kalau hari ini mau mengorganisasi di sini dengan pameran untuk orang buta. Dan di sana ada restorannya untuk orang melihat biasa jadi buta. Jadi pesan dulu makanan, semua yang barang nyala diterangkan di situ, nanti dibawa sama orang butanya ke mejanya duduk, hanya bisa mendengar tapi nggak bisa melihat. Sebagai orang yang melihat kan ingin melihat selalu. Selama 5 menit itu mual saya, rasanya ingin muntah terus. Akhirnya menyerah, nggak usah lihat lah. Setelah menyerah semuanya tenang kan. Ya, mereka ngomong ini pisau di sebelah sini, ini garpu di sebelah sini. Waktu makan ya seperti orang biayaan ya, bingung ngomong rasanya seperti itu. Makanannya nggak begitu enak, tapi suasana yang membuat syahdu sekali. Baru bisa merasakan sebagai orang buta. Ya, ternyata sejarah ya. Melihat kita ini kan di dunia visual kita, setiap menit dikasih TV, setiap menit dikasih detik ini, kita pameran di sana, jajakannya visual semua kan. Kita jarang mendengar dan meraba kan, meraba di kamar aja. Ya nggak tahu apalah, tanyalah. Ya buat ya nanti sebagai orang buta. Ini 5 minute oksigen view. Kalau 20 detik nggak ada oksigen, itu semuanya jatuh. Kapal terbang, burung semua ya jatuh. Kacau kalau dikasih 5 menit itu kan mabuk gitu. Ya. Saya lebih senang dengan tema-tema yang semuanya ya, lucu-lucu, nggak karu-karuan, tapi mengajak berpikir yang panjang saya. Ya. Kalau kita membicarakan oksigen, kan tahu oksigen itu bagaimana dengan dasar-dasar pengetahuan, dikasih 5 menit kan berpikir sendiri. Ya. Tema-tema yang saya angkat sebenarnya berpikir sendiri, untuk berpikir, dipikirkan sendiri. Ya. Ya. Boleh tanya ya? Boleh. Kesan saya, mungkin kesan mancing aja ya, saya mancing. Kesan saya tema Mas Daniel ini melompat-lompat. Iya, tiba-tiba betul. ngomongin apa? Ya, Dragon Milo, kemudian tadi apa? Ya. Praying apa? Praying machine. Praying machine dan lain-lain. Ya. Tapi dari yang tema yang melompat-lompat itu sebetulnya ada titik hubungnya atau satu garis lurus yang bisa mempertautkan satu sama lain, apa ya kira-kira? Kalau dari kacamata Pak Daniel ya, sendiri gitu. hidup itu kan sebenarnya hanya melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain aja kan. Yang menyatukan diri itu kan pikiran-pikiran apa yang kita punya untuk menyatukan. Saya punya tetangga di Klaten dulu, Mbah Surip namanya. Waktu saya masih kecil selalu saya dipanggil Li, ya, Li, nek kue pengen cari lurik ya, untuk ojo cari lurik, ojo pindah-pindah. Tapi melakukannya soal yang tinggi kue. Nah, lompat-lompat juga kan. Tapi kan tujuannya cari luriknya itu kan. Ya. Dan saya melompat-lompat dari sini ke sana. Tapi saya mengajak orang kalau lihat karya saya nggak lupa. Kalau Mas Gus lihat ini terus ada pameran di Hongkong itu tuh, oh ini aku kenal, gitu kan. Nah itu mau jasanya itu. Ya. Planet narasi itu kita kan banyak nggak taunya. Ya. Dulu waktu masih saya umur 14-15an gitu saya berpikir, waduh kalau aku mati nanti pasti ketemu orang tuaku. Tapi sekarang udah hilang sama sekali itu. Kita ketemu kebetulan aja di dunia. Setelah mati masa bodoh aku boh, ya. Boh itu tadi. Jadi nggak berpikir berat gitu loh. Mau dibawa kemana pun juga. Saya kira kalau mati itu yang ada itu hanya kesadarannya aja. Bagaimana tinggi kesadarannya untuk membawa ingatannya. Ya.
diobrolkan atau kita Apa aja tuh, Pak? ke teman-teman barangkali ada yang Selamat datang, Pak. mau merespon apa yang sudah diobrolkan oleh Mas Daniel. Menarik. Tadi yang saya tanyakan juga ya, melompat-lompat, tapi meskipun melompat-lompat, tapi tampaknya hasil lompatan gitu ada yang diamati gitu ya. Betul, ya. Ada mungkin bukan seperti ilmuwan sosial, riset, kemudian analisis versi ilmuwan enggak, tapi gaya seniman. Ada pengamatan yang saya kira cukup detail ya tentang kisah di kereta api ketemu orang India yang kemudian sampai berkunjung ke rumahnya dan kemudian melahirkan karya. Itu kan oke, satu lompatan, tapi sisi yang lain ada yang ditangkap ya dari pikiran-pikiran yang sudah berkembang dengan dalam pertemuan itu. Betul ya. Nah, itu. Loh, saya diundang hari ini senang sekali karena saya banyak belajar dari dia tanpa dia ngajarin saya. Saya melihat dan jangan heran nanti kayak tak contoh ya. Contohnya dia Biasa kan dalam karya seni seperti itu ya. Ya. Dalam tulisan itu juga Betul ya. Waktu itu ya. Seni mencuri gitu ya, dalam tanda kutip ya, seni mencuri. Iya, waktu itu saya tanya dia, gimana kamu sakit hati enggak kalau ada orang mencuri karya dia, di karya dia. Dia katakan malah senang katanya. Ya aku ikut senang, aku mau mencuri juga soalnya. Mungkin ada yang bisa langsung merespon kan? Baik, bersama pematung, ini pematung besar Indonesia. Maaf, ini saya pindah di salon biar semuanya dari Hujan-hujan lihat karyamu rasanya hangat. Iya. Oh ya bagus lah. Iya. Ketertarikan akan angkasa atau benda-benda langit yang divisualkan oleh Mas Daniel itu saya kok merasa ini alien, serangga atau sesuatu gitu. Jadi yang saya tanyakan bentuk ya, kebentukan bentuk dari ketika awam melihat misalnya alien itu warnanya hijau gitu misalnya. Pemahaman konvensi bersama gitu, atau ya dia mirip serangga dengan otak yang besar gitu, kepala yang besar gitu. Nah yang saya tanyakan bentuk ya, visual yang dipilih oleh Mas Daniel itu bagaimana itu, kurangnya apa gitu ya. Jadi Kurangnya apa? saya merasa kok Mas Daniel kurang tunjukkan betul gitu, ditunjukkan betul bahwa ada oke lah, ada sesuatu yang di langit yang misalnya banyak orang yang nggak percaya, tapi saya pribadi saya mengumpulkan batu-batu meteor gitu. Batunya aja datang, semestinya kan sesuatu yang baik yang dari langit itu datang, tidak hanya agama ya, agama yang dari langit, bukan hanya agama. Menurutku ada sesuatu yang menjadi rahasia alam, di mana benda-benda angkasa atau yang kita sepakati sebagai makhluk alien dengan piring terbang misalnya. Itu saya merasa Mas Daniel kurang menunjukkan itu di karya-karyanya. Oke. Itu aja sih saya. Menurutku Mas Daniel pasti melakukan riset, pasti sudah banyak membaca dan pasti juga lihat atau bertemu orang-orang yang punya
kegemaran atau pemahaman yang sama tentang langit gitu. Terima kasih. Ya, bentuk itu kan sebenarnya nggak perlu kan, nggak penting sekali mau berbentuk apa aja. Yang penting kan ini aja sebenarnya. Ya, ini mau berbentuk apapun juga terserah. Ya. Nah, kita sebagai manusia ya punya 5 jari, kepala, mata, bentuknya itu masih diperlukan sekali, dibutuhkan, diharuskan. Tapi kalau udah dari luar itu kan bentuk itu udah nggak perlu sama sekali. Nggak tahu di Jerman ada alat gitu seperempatnya ini namanya Alexa. Itu bisa semua. Jadi kalau pulang itu Alexa nyalain api, kompor nyala. Alexa air panasnya dipanasin nyala. Tapi itu diprogram dengan suara. Kalau suaranya baru sakit kena corona udah berfungsi itu. Nggak berfungsi semua kan. Jadi kan masih sebatas teknis itu aja. Tapi kalau di sini yang dibahas kan ya. Sebenarnya kita ini ahli telepati semua. Tapi dengan kenapa hancur semuanya. Coba kita berkomunikasi dengan telepati, murah dan bersih. Kan? Murah dan bersih. Oh, yang begitu tadi itu. Ya. Jadi menurut saya bentuk itu nggak penting, itu hanya manifest visual aja. Ya. Tapi banyak orang yang melukis yang ya, fotorealis harus perlu harus ini ya oke aja atasnya. Kita tuh kalau pergi yang dikatakan badannya mati mau pergi kemana nggak ada yang tahu atasnya. Kan pernah ada pertanyaan di South Afrika, seorang hitam nanyain orang kulit putih, kamu percaya sama Tuhan? Si orang kulit putihnya ngomong yes, I believe it. Terus ditanyain, kamu percaya sama alien? Kamu percaya sama alien? Enggak. Kenapa? Karena belum pernah melihat. Lah kamu pernah melihat Tuhanmu belum? Sama-sama juga nggak melihat. Nah, saya kira cukup itu atau enggak cukup? Ya nggak apa-apa, nggak penting, nggak apa-apa. Menarik, saya timbali ya, menarik bahwa ada pemikiran yang barangkali ya saya istilahkan sendiri lah, post visual ya, artinya pemikiran seni yang tidak begitu mementingkan problem kebentukannya ya, bentuknya mau apa terserah, tapi toh akhirnya berbentuk, bentuknya seperti itu. Nah, bagaimana proses kelahiran bentuk itu dari sesuatu yang sebenarnya tidak dipedulikan bentuknya? Angel ya, aku bingung, tambah jeruk. Sebuah pikirnya nih, sebuah jendela dur. Saya aku kalau mulai membuat sesuatu itu dari mata. Kalau mata itu curahan dari isi yang dalamnya. Kalau sedang sedih kelihatan matanya, kalau sedang susah kelihatan matanya, semuanya. Dan matanya besar selalu untuk cermin. Kecuali pemain poker, matanya nggak bisa dilihat ya. Kartu jelek, kartu bagus, tenang ya. Ya dari mata saya mengalir aja bentuknya bagaimana, nggak saya berpikir bentuknya. Ya itu awalnya selalu. Tapi karena rutinisasi ya jadi hampir sama semua bentuknya. Dan itu pun saya nggak ingin merubah, biar berubah sendiri dia nanti. Ya, yang saya rubah ya cerita-ceritanya aja. Ya. Ya. Itu kalau membentuk, melukiskan atau menggambarkan makhluk hidup yang kemudian ada matanya. Nah, kalau yang sebetulnya mengabaikan soal ini makhluk hidup atau makhluk tidak hidup gitu, bagaimana proses yang tidak hidup nggak kelihatan mas. Yang nggak kasat mata. Belum, itu banyak yang nggak kasat mata. Wah, Nah itu lebih susah lagi loh. Supernatural ini.
Atau mungkin ada yang mau merespon lagi? Ibrahim mau nyambung lagi? Teman-teman lain nggak harus bertanya ya. Mungkin punya pengalaman kreatif sendiri bisa di obrolkan di sini. Mungkin ada titik hubungnya, titik sambungnya dengan apa yang diobrolkan oleh Mas Daniel. Karena saya kira juga menarik ini tentang konsep. Ini saya jadi mengingatkan tentang seniman jadul ya. Seniman jadul Nazar itu. Nazar bilang karakternya itu trinon, tidak berkonsep, tidak pokoknya tiga non gitu ya, non konsep, non apa gitu, non bentuk dan non teknik gitu. Tapi sebetulnya yang dia gagas bahwa karya tidak berkonsep itu justru berkonsep, ya trinon itu gitu kan. Nah saya kira Mbuh itu juga mengabaikan, tapi sebetulnya diam-diam justru itu konsepnya gitu. Betul itu. Nah mungkin ya konsepnya Mbuh tapi itu dalam. Mari. Tes. Oh ya. Saya cuma mau nambahin tentang waktu penjelasan Mas saya tentang kehidupan di luar angkasa ya. Di situ Mas saya jelasin tentang oksigen, terus bentuk ya segala macam. Kalau yang saya pahami tentang kehidupan di luar angkasa itu sebenarnya nggak mengacu pada cara pandang kita ya, bukan bumi sentris atau bukan manusia sentris, tapi karena masing-masing kehidupan itu kan punya standar evolusi sendiri yang membentuk bisa membentuk apa aja, gitu loh. Saya cuma mau nambahin hal seperti itu. Kadang-kadang kan kita kejebak sama logika kita sebagai makhluk bumi. Seperti Mas bicara tentang fungsi tangan yang nggak ada itu kan. Sebenarnya nggak gitu karena itu mereka punya hukum sendiri yang membentuk sistem sosialnya, bentuk biologisnya, kira-kira seperti itu. Ya, betul itu memang. Jadi yang mau saya gambarkan tentang kehidupan di luar angkasa itu sebenarnya bukan mengacu pada bentuk cara pandang manusia, gitu. Bukan kita sebagai titik sentral semesta, gitu, tapi kita bagian. Betul. Dan itu sangat relatif. Ya betul. Ini hanya sebagai alat ya untuk alat ini aja, untuk berfantasi yang lebih tinggi gitu. Bisa aja dikosongkan, gambarnya semuanya kosong gitu kan. Ya tapi kan ya kita sebagai manusia yang masih bervisual susah ya. Itu udah divisualkan. Kalau Mas mereferensi sama lukisan-lukisan kuno gua di beberapa tempat, salah satunya di Afrika Tengah itu jelas mereka menggambarkan bentuk dewa mereka ya, tanda kutip, atau di aborigin ada, di Amerika Latin itu juga ada, bahkan relief yang baru ditemukan di Meksiko juga itu menggambarkan Maya, itu. ya, Maya mempunyai gitu dia. Karena di candi-candi Maya banyak dipertemukan orang seperti astronot yang udah terbang ke atas ya, sintip piramid juga yang di Egypten ya, dan di Cina pun juga ada kereta yang berapi ya, kan semuanya menuju ke sana sebenarnya ya. Yang mereka menyebutnya itu kan penyiaran dewa. Maka itu. Jadi ada tafsir tentang tafsir tentang keyakinan masyarakat kuno, bukan era Abraham atau Agama Langit. Keyakinan yang lahir dari masyarakat pedalaman itu memang berbasis interaksi dengan pada itu mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi, tapi memang meminta mereka untuk membentuk sistem sosialnya, cara mereka bekerja. Hanya kan ada pertemuan bentuk pakaian dulu, kebutuhan primer itu bakar, tapi mereka malah melukis itu sebagai kebutuhan awal, karena itu yang mereka dapat dari dewa mereka, perintah pertama itu. Sangat menarik memang, betul gitu ya. Panas ya. Aduh, ini batu aki ini nih. Aduh. Jadi
angkasa ya, tentang benda-benda langit. Apalagi Mas Daniel bilang ada masyarakat yang punya intelijen yang sangat tinggi. Kita aja 10% kali udah hebat banget kalau bisa pakai kekuatan kita, otak kita, atau daya atau tenaga kita 10%. Kalau ada kesepakatan bahwa ada intelijensi dari angkasa yang datang ke bumi dan berbagi ilmu, saya kira nggak ada bentuknya. Kemungkinan itu disepakati sebagai Tuhan. Ketika mereka misalnya 50% aja, mereka kekuatan energinya itu, daya energi yang ada di tubuhnya sampai kemampuan otaknya itu apalagi sampai 100%. Pasti dia bisa ada di mana-mana, dia bisa sesuatu yang sangat pandai, sesuatu yang sangat di atasnya dewa, atau di atas, ya mungkin manusia menyebutnya Tuhan, mungkin begitu. Dan juga semua agama yang dipercaya sangat kuat adalah agama dari langit. Dan ada apa dengan langit, kan begitu. Nah, jadi makanya saya sepakati kalau bentuk ya terserah sih, nggak berbentuk juga nggak apa-apa gitu. Tetapi kan pemahaman tentang sesuatu yang dari langit itu yang kemudian datang pada kita mungkin jauh sebelum kita mungkin, dan ada banyak hal yang kemudian dipahami sebagai ada manusia yang bisa punya kontak atau hubungan dengan sesuatu yang intelijensinya tinggi gitu. Dan karena kebingungan manusia, kita kadang-kadang bilang, oh itu UFO, itu benda-benda langit, benda terbang, unidentified flying object, itu benda-benda yang terbang aja gitu. Apakah betul benda-benda terbang itu yang kemudian memberi daya hidup pada kita semua di muka bumi ini gitu? Saya sepakat sih sama Faisal tadi bahwa ya dewa-dewa itu sebelum agama langit turun itu kita ngomong itu dewa-dewa, kemudian sekarang teknologi manusia yang ternyata tidak akrab dengan lingkungan gitu, teknologinya mengarah ke senjata pemusnah gitu, itu sangat bertentangan dengan sesuatu yang datang dari langit tadi. Jadi ya masalah visual itu saya setuju aja, mau Mas Daniel mau bikin mirip serangga atau untuk menggambarkan kecerdasan makhluk atau sesuatu dari luar angkasa tadi. Ini kan kita ngomong seni rupa visualnya harus apa ya, sebetulnya terserah masing-masing gitu. Saya kira gitu. Siapa yang nambahin? Ya, seperti kamu ngomong pikirannya jadi negatif buat senjata, buat itu saya kira untuk menyeleksi ya, yang jelek-jelek biar hilang dulu lah, itu evolusi ya. Evolusi yang baru. Malah ada rencana katanya, nggak tahu siapa salah satu pemerintahan, orang-orang yang miskin dan yang goblok akan dimusnahkan dengan virus. Nah, ada sekarang desa-desanya itu ya. Itu kan suatu kearifan berpikir aja saya, berpikir negatif ya. Maka itu saya katakan manusia itu binatang yang paling goblok, udah dikasih dunia yang indah, dirusak-rusak terus ya. Nah, ini tugasnya, saya kira tugas-tugas para perupa ini untuk memprotes itu ya. Karena planet yang kita tinggalin ini kita pinjam dari anak cucu kita, bukan kita. Bangku anak cucunya dikai obong loh. Ya,
Ada peribahasa Indian apa aja yang ngomong kalau pohon yang terakhir kamu tebang, air yang terakhir kamu racunin, ikan yang terakhir kamu pancing, baru merasa bahwa duit itu nggak ada harganya. Ya, marilah jalan bro. Kalau saya mau nambahin gini, pada prinsipnya sebenarnya nggak ada yang abstrak ya, nggak ada yang absurd. Artinya nggak ada improvisasi seniman. Kalau ngacu sama karya seni rupa awal ya. Artinya apa yang mereka visualkan itu memang hasil interaksi. Cuman ini menjadi persoalan ketika filsafat modern atau ilmu modern menilai bahwa karena perbedaan bentuk yang divisualkan sama orang-orang yang tinggal di gua itu tidak mengacu sama bentuk manusia, lantas dianggap sebagai satu proyeksi, sebagai satu. Padahal enggak, kita kan ngacu sama yang tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara tentang kehidupan alternatif ya, bukan secara biologis aja, tapi makhluk hidup yang cerdas itu nggak ngacu sama bentuk fisik kita, nggak ngacu sama bentuk fisik manusia ya. Nah itu yang digambar di lukisan-lukisan masyarakat pedalaman itu seperti itu. Nah terus saya ngacu sama peradaban yang lebih modern ya, seperti Mesir atau Sumeria atau Mesopotamia. Konsep bangunan arsitektur itu mereka itu berorientasi ke langit. Ya betul itu. Artinya kalau kita bicara bahwa manusia ansih, manusia semata-mata menciptakan ilmu pengetahuan, nggak akan terjadi konsep bangunan yang sifatnya horizontal. Ya. Yang mau saya jelaskan di sini sebenarnya bahwa ada campur tangan peradaban maju yang membentuk pola sistem dari ilmu pengetahuan. Bahkan yang ditemukan relief di Sumeria itu menggambarkan bagaimana cara bercocok tanam termasuk alat yang akan digunakan. Kira-kira seperti itu. Memang betul itu. Semuanya berbentuk kerucut segitiga yang menghadap ke langit semuanya. Ya, mungkin nggak harus kerucut ya. Ya. Biasanya berorientasi. Ya, berorientasi betul ya. Itu ada dua bungkus bintang antara Orion dan Sirius. Itu selalu Orion dan Sirius itu jadi rujukan hampir konstelasi bangunan arsitektur di seluruh dunia. Entah itu yang maju seperti Mesir maupun yang di pedalaman seperti suku pedalaman. Misalnya saya lihat di Vanuatu atau di suku Mali, mereka coba mengacu sama konsep itu. Dan yang sangat menambah kejelasan itu konsep kebiasaan atau tradisi kebudayaan. Misalnya dikenal pelonjokan kepala di Vanuatu itu di Kepulauan Melanesia itu juga ditemuin di Afrika. Itu ternyata bukan menjelaskan tentang konsep kecantikan yang selama ini orang gambarkan layar depan. Enggak. Itu menggambar tingkat kecerdasan, gambaran manusia memuja dewa. Jadi ketika dia belum sampai tingkat intelektual dan kecerdasan, yang paling memungkinkan itu menyerupai fisiknya. Nah akhirnya tradisi itu dikenalkan, tradisi kepala dilonjongin, leher. Sebetulnya juga agak mirip dengan apa yang terjadi di Nusantara ya, salah satunya bapaknya di Maros ya, di leang-leang di 50 km ke utara Makassar itu juga kita bisa dilihatkan bagaimana 30 ribu tahun yang lalu di manusia itu menggambar di gua-gua itu. Dan ternyata ada beberapa kajian yang memastikan bahwa menduga bahwa karya-karya di situ adalah proyeksi dari hasrat manusia yang ada di situ. Mamanya ketika melukiskan Anoa atau citra tentang Anoa itu sebagai sebuah pengharapan bahwa besok akan berburu dan inilah buruanku gitu.
itu tidak sekadar pelukisan tapi juga semacam doa. Ada hal yang spiritual antara apa yang dia konsepkan dengan yang dia gambarkan dan kemudian dipraktekkan hari berikutnya. Itu yang terjadi dan ternyata kita bisa melihat gua-gua di sana itu banyak sekali dan ternyata tidak hanya 1-2 seperti yang kita lihat di foto-foto di buku-buku itu, ternyata luar biasa juga ya. Karena konsepnya menarik bahwa yaitu ada garis vertikal, entah itu namanya spiritualitas atau apa, yang memungkinkan manusia punya imajinasi dan kemudian konkretnya adalah dalam bentuk karya seni itu yang kita mendengarnya sebagai sebuah artefak karya seni ini. Nah, kembali lagi soal bentuk tadi ya, bagaimana saya nggak tahu apa masih bisa ditarik lagi pada soal proses bentuk, proyeksi. Seni itu tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi ada bekal imajinasi atau fakta-fakta atau realitas yang kemudian diubah atau ditransfer menjadi realitas estetik. Ya, memang Kira-kira betul, gitu. ya. Sesuatu gagasan itu selalu timbul datang pergi terus kan. Dan seperti orang-orang yang juga itu menggambarkan sesuatu yang akan diburu besok. Dan sebagai seniman pun juga itu datang apa yang akan saya masukkan ke kanvas gitu kira-kira ya. Ya apa ya jadinya dan dari gagasan yang halu itu kan ditangkap misalnya ya, jadi dimanifestkan ya. Saya kira nggak bisa dipanjang lebarkan diceritakan, atau menurut kamu bisa? Ketika berbentuk seperti ini gitu ya, itu sebagai proyeksi imajinasi atau mantra itu katanya mantra. Untuk saya lebih tepat mantra, karena seniman ini kan sebetulnya dukun semua, si dukun yang menciptakan sesuatu ya. Mungkin sebelum itu ya doa-doa dulu dengan secara diam di depan kanvasnya, melihat kanvasnya bagaimana, apa coretan mana yang harus saya mulai. Itu kan sebagai mantra semua sebenarnya. Kalau saya lebih senang kalau seniman itu dikatakan dukun. Ya. Bukan spiritualis, tapi ada dasar spiritualis juga, tapi bukan. Ya, dia menciptakan sesuatu, menggambarkan sesuatu yang diisi mantra-mantra. Mungkin si Budi Ubruk ini suruh melihat mantra saya apa gitu, jawab dia mbuh pasti. Nah, maksud Jawabannya gitu. ya satu jambi-jambi ya kan. Ya kalau Mas Kus lihat ini aja, ini going to Botanic Garden. Message-nya menceritakan taman botanik. Ya taman botaniknya sebenarnya di mana itu? Untuk dijadikan taman pohonnya sedikit sekali. Ya. Untuk dijadikan yang marga satwanya sebagai penghuni sedikit sekali. Semua serba minim sebenarnya kan. Tapi dibalik itu kan banyak ceritanya dia sebenarnya. Tiba-tiba pohonnya jadi bersayap. Ya, suatu message yang nggak ngerti sebenarnya ini apa. Ada yang mau respon lagi? Mas ini harus nanya ya, respon. Bisa apapun. Mas Daniel, ini karya-karya ini sebagian besar atau 50% itu karya dibikin di Eropa atau di Indonesia, Mas? Oh, di Bali. Kalau yang Pop from Jamaica itu? Ya di Jerman itu. Wah, itu katanya kan Gucimeng tuh, Mas ya? Ya, di Jerman Katanya karena ini gitu. Makanya sampai itu. Oke. Ya. karena 2005 itu datang Paus
Jerman ke Köln. Köln itu kota Katolik yang besar juga dengan penduduk Katolik. Ya, jadi datang ke sana dan didatengin 1,2 juta anak-anak muda dari mana, yes, dari mana-mana. Mereka selebriti sekali ya. Kok, anu Mas, kenapa? Apa memang itu pupnya itu orang Jamaika? Popnya sebenarnya orang Jerman. Oh gitu. Tapi saya katakan pop from Jamaika karena di Jamaika kan Cocok. Masuk. Waktu saya melihat 1,2 juta orang itu sebenarnya pesta aja dengan alasan melihat Sri Paus. Tapi agamanya kan nggak dibesarkan di situ, Katoliknya. Yang dibesarkan kan kebersamaannya, mari pesta. Ya happy-nya ya. Happy-nya. Happy vibration-nya. Ya. Itu aja Mas. Karena Jamaikannya itu Mas. Jamaikannya itu. Tertarik Ya. Mas. Mbak Ninjok ngomong. Ada yang merespon lagi? Ya silakan Mas. Lupa tadi nama-namanya siapa? Ya, saya tulis Pak Daniel. Saya tadi melihat yang gambar tadi yang Dragon Milo. Dragon Milo itu kalau kayak apaan ya? Ngelukisnya sambil minum susu Milo atau gimana? Terus yang itu apa? Yang Dobos itu kenapa dikasih nama Dobos? Dan itu kayaknya kayu apa gitu ya? Iya, itu dari kayu. Terinspirasi hewan apa gitu juga itu? Kayak penasaran itu. Yang mana? Yang kayu? Yang kayu, enggak. Sama yang ini tadi yang Dragon Milo itu kenapa itu? Inspirasinya dari mana gitu? Matur nuwun gitu aja. Ya, yang kayu itu saya gambarkan sebagai Pinocchio ya. Yang hidung panjang, ya enggak. Sebetulnya Pinocchio itu kan bukan penipu, dia pintar dia itu. Ya, saking pintarnya tak gunakan dobos saja lah dia kata. Kalau orang sudah didobosin, tak paling senang itu. Semua sudah dobos, mau jual karya pun nak dobos dulu dah. Oh ini apa? Itu kunan gitu. Kalau yang Milo ini bukan karena minum Milo. Karena saya setiap masuk warung ini buatan Bali tahun ini. Setiap masuk warung angkringan tuh ada Milo itu loh, di gantung-gantung itu, sajetan itu. Itu kan sebetulnya pengotor bumi ya. Banyak sajetan, banyak sampah, plastik. Yang bisa didaur itu susah. Kalau dragonnya itu setiap manusia punya naga di dalam hatinya. Antara yang nggak tahu benar atau salah, nggak tahu, antara yang enak dan yang nggak enak. Karena naga itu bingung dia selalu. Kalau dia hidup di negara orang yang matanya sipit, dipuja-puja dia. Ya, di Cina, dimanapun dipuja dia. Tapi kalau hidup di Eropa, yang hidungnya panjang, yang dikejar-kejar, dia jahat ya. Maka itu dia bingung. Maka itu setiap orang punya naganya masing-masing. Ya. Itu tentang Milonya ini. Kayu. Maksudnya? Ya kayunya tuh saya gambarkan seperti Pinocchio. Oh, kayu suar itu. Suar itu kalau di Jawanya mungkin munggur itu ya. Ya. Udah pergi Ibrahim, mana Ibrahim? Teman-teman ada yang mau merespon lagi tentang soal bentuk, soal gagasan, soal kisah-kisah Mas Daniel tadi yang saya kira juga menarik nih. Barangkali ada teman-teman? Atau Mas Daniel pengen mungkin saya. Iya, bisa mengungkapkan beberapa hal yang masih tersembunyi belum terungkapkan. Karya-karya saya ini impian saya. Saya ingin mendirikan dunia sendiri. Maka itu saya kasih nama Jagatku. Ya. Karena
ya aku ingin jadi Tuhannya lah kali gitu. Jadi bentuk-bentuknya ya hampir sama semua, dan itu impianku. Dan tadi waktu di dalam kita ngobrol sama Heri, berapa puluh tahun yang lalu saya ketemu, saya ingin membuat candi, dan saya sekarang pun masih ingin membuat candi. Bukan candi untuk dipuja, tapi candi rumah. Saya punya tanah di Pangandaran, dulunya mau buat candi di Pangandaran, tapi agama di sana terlalu kuat ya, dilarang saya. Ya. Dan tahun 2004 saya buat paspor sendiri, Community of Universal. Ya. Jadi kalau mau kemana-mana pakai paspor ini, ke surga kah, ke neraka kah, langsung masuk ini. Dan ini waktu tahun 2004 saya buat ini. Waktu tahun 2004 setelah paspornya jadi, saya tes naik kereta api saya dari Jerman ke Belanda. Waktu ada pemeriksaan saya kasih, polisinya lihat ini, terus datang dipanggil polisi satu imigrasi. Ini paspor serius atau enggak? Dari negara mana ini ya? Pusing ya. Terus panggil satu lagi. Akhirnya berkumpul sekitar 12 orang. Nervous saya kan jadinya. Menipu dan kan. Akhirnya saya keluarin paspor saya, oh Pak, itu paspor aksi saya. Terima kasih. Dites dulu saya. Sekarang saya sedang buat paspor lagi lebih serius dari ini, hardcover sekarang. Ya. Lebih mungkin tahun depan keluar. Nah itu mau saya buat aksi lagi. Waktu paspor ini saya buat aksi, ada di 10 negara galeri, dia punya cap untuk ini. Jadi kalau kamu contohnya ke Hong Kong, ke Kali Catherine gitu, dicap nanti. Kalau ada 10 cap, dapat karya saya satu. Waktu itu sebenarnya promosi untuk penjualan kan ya. Oh jadi paspor asli dicap? Paspor ini dicap ke galeri, 10 galeri, ada di Hong Kong, ada di Shanghai, ada di mana-mana. Kalau dari 10 cap ini, kalau datang ke studio saya kasih karya satu. Boleh milih yang besar pun juga. Tapi kan orang harus berkeliling 10 negara dulu kan. Ya. Nah ini paspor yang barunya juga Community of Universe, tapi lebih serius dari ini. Dalamnya banyak ini. Dan itu untuk beraksi lagi nanti untuk mendukung candi saya. Jadi saya cari uang dari ini untuk membuat candi nanti dari paspor ya. Ya itu impian-impian saya ya, dunia. Candinya dulunya saya ingin di Pangandaran. Terus sekarang nggak bisa, terus mau ke Bali kok rasanya udah terlalu banyak ya. Saya mau di Gunung Kidul aja, karena ngadep laut sama ngadep Gunung Merapi. Tapi saya maunya tanah yang terjal sekali gitu, yang susah dibangun. Karena di Spanyol, di Pulau Ibiza ada Klaus Mandrik namanya senimannya. Dia buat rumah di pegunungan terjal gitu, bagus sekali. Ya, saya tertarik. Saya ini orangnya narsis sekali kan. Semua harus Danielku, kalau bisa aku ini pun ada Danielku gitu loh. Maaf, ini aja pun tas dari supermarket saya rubah Danielku gitu. Happy, yang penting happy. Yang penting happy dan bro. Hari kalau candi juga bisa dibikin Ya, saya pikir menarik itu. Karena dengan konsep visual yang juga berbeda. Ya, betul ya. Khas. Ya. Saya bekerja sama dengan 7 arsitek dan mereka ahli untuk tropis semuanya, bangunan tropis. Ya, karena kita di daerah tropis ya. Jadi bukan pengrajin yang itu dengan nomor karakter batu itu ada juga, tapi yang itu menghitungnya arsitek sama boim yang tukang hitung itu tanah, karena untuk persyaratannya itu kan ya. Dan banyak ahli nanti, ahli UGL,
ahli mosaik, ya semuanya. Ahli dobos, ya. Ya, ahli dobos itu ya. Nanti kerajaan dobos gitu. Loh, kita ini di Indo ini kan selalu didobosin terus lah. Sekali dobosin orang lain. Lah itu loh dobosin kecil. Dunia mungkin diciptakan diawali dengan dobos ya mungkin. Pasti itu. Ya, sistem pemerintahan sekarang itu kan pasti diawali dengan dobos. Ya, rojo-rojo yang gede mulai nggak sertifikat seperti Bapak tadi mana Yosef yang pergi itu ngomong orang-orang dari Kalimantan nggak punya, biarpun penduduk asli nggak punya sertifikat. Ya. Uang Amerika, orang-orang kulit putih ke Amerika, orang-orang Indian dibunuh semua, tanahnya diambil, mereka nggak punya sertifikat juga sekarang, kan ditobosi kabeh ta. Di Australia orang-orang yang di penjara dari Inggris masuk di sana, akhirnya diambil tanahnya dan penduduk aslinya dibuat sebagai alkoholik semua kan. Nah itu kan ditobosi semua, padahal tradisinya tinggi. Saya pernah naik mobil dari sini ke Darwin, hampir 7 minggu. Ya, karena kita berhenti dengan penduduk asli sana. Kita nggak bawa apa-apa. Waktu di tengah jalan udah kehabisan air, saya ngomong sama kawan saya kasih nama Simba. Mbak, kamu kan orang penduduk asli, kamu kan bisa cari air sekarang harusnya. Dengan song lain kamu, harus lali dia. Akhirnya kita pergi ke Ausro, ke saudara-saudara dia. Kita hampir 1 minggu di sana dia untuk belajar untuk song lain itu. Kan itu mereka harusnya untuk cari air kan. Ya. Contohnya hari ini dia angsa lah, angsanya ada airnya gitu loh. Tapi mereka udah lupa semua kan. Dengan song lain itu hidup kan ya. Kalau enggak cari dari mana tuh airnya. Ya. Mudah-mudahan kita juga akarnya kembali semua. Ada yang lain? Mau respon lagi? Ya, silakan. Mbak. Oke. Bisa maju. Ya, selamat sore Bapak. Saya Ken. Mau bertanya, mungkin saya datangnya terlambat gitu, jadi apa yang disampaikan iya. Saya ingin tahu karya-karya dari Bapak itu apakah saya lihat apa ya, visual hewan-hewan ya Pak ya. Apakah Bapak memang aslinya pecinta hewan atau bagaimana, atau inspirasinya itu dari bentuk-bentuk apa itu, atau memang mempunyai banyak peliharaan hewan atau bagaimana gitu. Karena saya lihat karya-karyanya banyak aslinya pecinta hewan atau bagaimana gitu. Inspirasinya biasanya berasal dari mana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, aku respon dulu terlambatnya. Ya. Kata-kata terlambat itu manusiawi sekali. Ya, terlambat, kamu terlalu pelan. Ya, nggak bisa kejar bis, tapi datang bis lagi. Tapi kalau di bahasa Inggris, too late itu udah habis gitu. Jadi bahagialah jadi orang Indonesia. Terlambat kan nggak ada endingnya itu. Ya, hewan itu untuk saya binatang yang bahagia sebetulnya, yang menikmati hidup di dunia ini. Burung dari Kalimantan mau terbang ke Malaysia nggak ditanyain visa dia. Kalau manusia ditanyain visa. Maka itu saya senang sekali hewan-hewan, karena hewan itu sebenarnya makhluk hidup yang paling mulia ya. Tidak memikirkan kesemuanya. Kalau hewan itu percaya Tuhan, dia lebih percaya dia. Betul kan? Nggak berpikir, nggak usah berdoa dia. Kalau manusia masih doa-doa minta semuanya.
tahun 2007 saya buat wayang kisah perjalanan naga namanya. Naga itu bangun di dunia ini setelah tidur beratus-ratus tahun, dia pergi ke Loch Ness sana untuk minum. Setelah kenyang dia kaget melihat bentuk rupa sendiri karena dia trauma. Kalau hidup di negara orang yang matanya sipit dia dipuja-puja. Tapi kalau dihidup di orang yang hidung panjang bawa tongkat selalu dibunuh, dikejar-kejar karena penculik putri. Akhirnya Messi keluar, dia ngomong, naga, kamu harus cari Tuhan. Burung Abrakus yang melakukan perjalanan, akhirnya ketemu Abrakus, terus ditanyain tentang problem dia. Terus Abrakus ngomong, aku sudah pensiun jadi Tuhan, carilah kamu sendiri. Ya, naganya bingung kan, loh kok kamu pensiun dari Tuhan, kenapa? Ya pusing aku, orang mau membunuh orang, sembahyang sudah diselamatkan, main bola sudah golekan semua, jadi serba guna, hanya jadi males ya. Nah, ini tidak antar naga ya, hanya naga nggak tahu itu, naga itu ada nggak sih istilahnya ya. Saya waktu itu tanya Heri, kenapa kamu gambar naga? Karena di saya juga banyak naganya juga kan. Ternyata sejalan dengan pikirannya ya. Ya pokoknya hewan itu binatang yang paling bahagia lah Mbak, gitu aja. Oke, jelas atau enggak jelas Mbak? Pokoknya binatang, punya banyak binatang di rumah. Saya nggak punya binatang saya. Di rumah nggak punya, karena kalau punya binatang itu terikat ya, seperti tadi kita bicara, kalau mau pergi harus ada yang makanin, kan kasihan ya. Apalagi burung, saya hobi burung gitu kan ya, seneng mau dengar suaranya tapi dikurungin gitu kan. Dia burung ya. Ini menarik sebetulnya kalau gojekan di Jogja itu. Ada pelukis uang itu Yuswantoro, tapi ya uangnya sedikit ya itu. ada pelukis mobil bank ya toh. Sampai sekarang belum minat punya mobil gitu ya. Nah itu. Jadi ada yang menarik, artinya itu mungkin juga soal imajinasi, soal apa? Bukan pengharapan ya, tapi imajinasi, proyeksi yang muncul di pikiran, tetapi artefaknya adalah visual tadi ya, karena sendiri unik. Makanya pertanyaan dari Mbak tadi kan sebenarnya, apakah sebetulnya ini refleksi dari keseharian punya hewan piaraan ataukah memang penyayang dalam pengertian seperti apa gitu? Menarik juga. Atau mungkin mau dilanjutkan jawabannya lebih cukup? Saya kira sudah cukup. Kalau penyayang memang penyayang binatang ya, karena dia itu hanya pasrah dalam hidup semuanya ya, yang nggak neko-neko gitu loh. Binatang yang paling neko-neko itu namanya manusia. Ya. Banyak aja ya. Terus jadi mayoritas, terus merasa jadi pemilik bumi ya. Semua dihancurkan gitu. Ini sudah hampir maghrib, jadi tampaknya waktu sudah cukup, atau ada teman-teman yang mau merespon lagi? Atau oke, Mas Daniel bisa bikin closing statement tentang diskusi ini? Ya. Kalau menurut saya, orang itu harus kembali ke akarnya semuanya. Sekarang mumpung Dokumenta itu direkturnya dari Indonesia, jadi seni-seni Asia Tenggara itu akan bakal muncul dengan konsep gotong royong semuanya, sosialisasi semuanya, ya enggak? Karena komunis sudah hancur, bentar lagi kapitalis hancur. Yang ada ya seperti gotong royong ini kan. Nah, untuk memulai itu kan harus menyadarkan diri, kembali ke akar masing-masing. Wong Jawa ya Jawa sih, akarnya bener. Terus baru akar masing-masing kemana? Mau ke Batak kek, mau ke Jerman kek, mau kemana? Masa bodoh. Ya, yang penting ya kembali aja dulu ke akar masing-masing. Makin dalam akarnya makin kokoh kan. Nah, ini kokoh ya sembuh tenan gue. Ya itu aja yang saya gagas sekarang ya. Karena ya
nggak usah neko-neko aduh-aduh lah, wis ora perlu dijiplak-jiplak kono-kono kene. Kina ini berkebudayaan tinggi loh dan dalam sekali lah. Wayang aja itu kan udah surrealis cukup loh itu. Itu kalau digali dalam sekali. Saya ini sudah pergi itu tadi mau saya tanyain istrinya Sino tadi di sini. Itu udah pergi dia. Mau saya tembak dari tadi kok nggak ada waktunya terus. Nah, yang di situ itu istrinya Sino itu dalam itu. Ya, saya kira cukup lah. Pertanyaan lagi sebelum berakhir ya, sebelum terakhir. Setelah berkarya sampai pada titik ini, Pameran Tunggal, kira-kira ada semacam proyeksi ke depan bentuk kreativitas seperti apa yang akan digagas oleh Mas Daniel, dan kira-kira sebetulnya isu besar apa dalam seni rupa dalam perspektif Mas Daniel hari ini dan ke depan? Kalau dari pihak saya, yang kedepannya saya lebih berinteraksi dengan publik seni saya. Ya. Saya juga sedang buat wayang modern sebenarnya, pakai animasi, pakai dalang, namanya Perjalanan ke Nirwana. Jadi itu orang duduk seperti di dalam pesawat, terus ada guide leadernya yang menunjukkan perjalanan ke Nirwana, cerita tentang Nirwana, terus ada yang dalang tentang Nirwana, ada proyeksi-proyeksi dari animasi tentang perjalanan Nirwana, dan semua yang terjadi dalam film dan wayang. Kalau ada udara yang lubang goyang-goyang, kursinya goyang semua. Nah, itu yang sedang saya gagas. Ya, kedepannya untuk semuanya sebetulnya tadi itu kembali ke akarnya aja, karena itu yang kuat ya, harus mempunyai pendirian sendiri. Kalau pemerintah udah nggak membantu, ya membantu sendiri aja. Waktu Cina berbuat seni, pemerintah Cina menjajakan ke Eropa dan Amerika, masukkanlah Tuhan-Tuhanku ke museum kalian. Di museum itu bentuknya seperti tempel yang besar kan, tangganya tinggi, Tuhan-Tuhannya kan di situ Picasso, Rembrandt, semuanya. Nggak ada yang Asia kan. Terus Cina mengamak, masukkanlah Tuhan-Tuhanku ke museum kalian. Orang Eropa dan Amerika tertawa dia. Terus mereka, kami 1 miliar lebih. Kalau kita nggak jadi konsumen kalian mau makan apa? Masuk. Sejak itu banyak sekali. Ya apa aja ya, ABB, buku lah semuanya. Harusnya kita kan gitu lah ya. Sayangnya pemerintahnya kan nggak membantu. Makanya bantu sendirilah sekarang. Oke, terima kasih. Mas Daniel, ya sama-sama ya, atas paparannya dan menarik, diskusi yang saya kira menarik juga. Sebagai tuan rumah, Mas Heridono barangkali juga akan memberi semacam closing statement atau statement yang penting. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gus. Ya, ini saya senang nih ada acara stok ini. Mas Daniel mengisi acara di Studio Kalahan, dan kita sebenarnya di dalam rangka untuk antusias sebagai institusi atau lembaga yang memberi fasilitas untuk adanya kegiatan seni dan budaya, yaitu saya kira kita tidak bisa tinggal diam untuk pasif ya. Jadi ya saya juga senang nih dalam hujan yang sangat seperti ini ya, banyaknya juga yang hadir ya. Dan saya juga sudah bilang kepada Mas Budi Ubruk untuk juga akan bikin seperti tempat budaya ya, ini untuk diaktifkan sebagai tempat budaya. Dan mudah-mudahan di Jogja ini para seniman tidak hanya berpikir bagaimana pameran, tapi membuat ruang-ruang juga untuk kegiatan-kegiatan kantung-kantung budaya gitu. Dan mudah-mudahan
Mas Daniel ini nantinya juga memberi peluang kepada teman-teman kita untuk membuat event-event yang ada di Jerman atau di Spanyol atau di tempat lain di luar negeri, dari membuat semacam link ya itu ya. Saya kira ini penting sekali gitu. Terima kasih. Ya, silahkan kirimlah konsep-konsep yang menarik. Kalau saya bisa bantu pasti saya bantu. Ya. Link ini ya. Waktu itu saya ketemu sama Ibrahim juga udah berhalunisasi kemana-mana. Ketemu di mana? Di Jerman? Waktu itu mampir ke kos saya dijemput waktu itu. Berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu ya. Oke, itu. Terima kasih Mas Daniel, Mas Ridono, teman-teman sekalian. 1,5 jam kita ngobrol dalam situasi yang hujan gerjeh seharian ini, setengah harian ini, beberapa jam ini, dan terima kasih. Tampaknya teman-teman antusias dengan diskusi ini, dan mudah-mudahan ini bisa berpendar sebagai sebuah ide bagi teman-teman yang lain. Artinya Mas Daniel sudah membuka ruang diskusi, ada karya kreatif di sana, dan kemudian karya kreatif itu kemudian bisa, mudah-mudahan lewat diskusi ini bisa menjadi sumber rekreasi dalam pengertian kreasi kembali. Mudah-mudahan gitu. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Salam dulu, Bu. Ya. Bu. Pokoknya Bu.